Pelaku pencurian sepeda motor di Serdang Bedagai ditangkap polisi. Satgas COVID-19 Sumatera Utara imbau warga periksa kesehatan usai libur panjang. Air terjun Luahan Doi di Nias Utara jadi primadona. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya, Siti Isneni Nur. Pemirsa, inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, bantuan reserse kriminal Polsek Perbaungan berhasil meringkus seorang pelaku pencurian sepeda motor yang diparkir di area masjid, Jalan Kabupaten Kelurahan Simpang 3 Pekan, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Aksi pelaku pun terekam kamera CCTV. Beginilah aksi pelaku berinisial A 33 tahun, warga Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Terekam CCTV masjid saat melakukan pencurian sepeda motor Honda Trail jenis CRF milik Bayu Sigit, warga Desa Jatimulyo, Kecamatan Pengajahan, Serdang Bedagai. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlebih dahulu merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T, dan setelah berhasil menghidupkan motor tersebut, pelaku kemudian membawa pergi. Setelah ibadah maghrib, korban memberitahukan kepada pengurus masjid bahwa sepeda motornya telah hilang. Melihat rekaman CCTV, korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil meringkus pelaku tidak jauh dari kediamannya. Dari penyelidikan polisi, pelaku melakukan aksinya bersama satu orang rekannya berinisial AB dan kini masih dalam pencarian. Di wilayah Polsek Perbaungan, ya, Kecamatan Perbaungan, hari Selasa minggu lalu, tanggal 27, itu sekitar pukul 18.30, ya. Jadi korban pada saat itu sedang sholat maghrib, ya. Setelah sholat maghrib selesai, korban keluar masjid melihat motornya sudah hilang. Kemudian anggota kami melaksanakan penyelidikan dan memperoleh petunjuk dari CCTV masjid. Alhamdulillah terekam wajah daripada pelaku, ada 2 orang, ya. Terus kita lakukan penyelidikan di lapangan. Ternyata pelaku juga merupakan warga di Perbaungan, seputaran rumahnya, jadi masih di daerah Perbaungan juga, lagi duduk-duduk, kita langsung lakukan penyergapan. Ini pelaku ada berapa orang? Terekam CCTV ada 2 orang, ya, ada 2 orang, yang satu lagi dalam pengembangan dan pengejaran, inisialnya AN. Kebetulan perannya dia untuk menjualkan, tapi pada saat melakukan, dua-duanya ikut ada di TKP. Saat ini polisi telah mengamankan barang bukti berupa kunci T dan 1 buah masker yang digunakan pelaku, sedangkan untuk sepeda motor korban belum ditemukan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, sempat kabur selama 2 tahun, 1 dari 15 tahanan rutan Labuan Bilik yang kabur berhasil diamankan tim khusus Sat Narkoba Polres Labuan Batu bersama Satpol Airut Panipahan Polres Rokan Hilir, Polda Riau. Seorang DPO ES, warga Seibrombang, Labuhan Batu, Sumatera Utara, yang kabur dari rutan Labuhan Bilik pada April 2018 lalu, berhasil diringkus tim khusus gabungan Satres Narkoba Polres Labuhan Batu dengan Satpol Airut Polres Rokan Hilir. Penangkapan ini atas informasi masyarakat terkait adanya transaksi narkoba yang diketahui merupakan salah seorang DPO dari rutan Labuhan Bilik. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menyebutkan pihaknya bekerja sama dengan personel Satpol Airut Panipahan berhasil mengamankan 1 dari 15 tahanan yang kabur dari rutan Labuhan Bilik di salah satu kapal nelayan
usai melakukan transaksi narkoba. Guna pemeriksaan lebih lanjut, ES diboyong ke Mapolres Labuhan Batu sebelum dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk proses persidangan. Beberapa tahun yang lalu sudah berhasil diamankan atas nama ES. Beberapa hari yang lalu di wilayah Panipahan kerjasama antara Satpol AM dan jajaran Polres Labuhan Batu. Dari 15 napi yang lari pada saat itu, 2 sudah kita amankan, 2 meninggal dunia, dan 1 sudah kita tangkap atas nama ES kemarin, dan masih sisa 10 orang lagi. Jadi saya menghimbau pada 10 orang lainnya yang masih ada di luar agar segera menyerahkan diri, karena kami akan mencari dalam kondisi apapun untuk memastikan bahwa mereka harus menjalani hukuman yang merupakan putusan dari pengadilan. Pak, dalam pelariannya selama 2 tahun kan, mereka itu kegiatannya apa Pak? Gimana? Jadi mereka berpencar, dan informasi yang terima bahwa DPO atas nama ES ini juga nelayan dan juga sambil melakukan perbuatan tidak pidana yang sama, menjual narkotika. Peristiwa kaburnya 15 orang tahanan titipan Satres Narkoba Polres Labuhan Batu di Rutan Labuhan Bilik diketahui terjadi pada Jumat dini hari dengan cara merusak asbes ruangan tahanan dan memanjat tembok pagar serta melompati pagar setinggi 4 meter. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, aliran Sungai Deli di kawasan Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan tampak seperti tempat pembuangan akhir sampah. Tumpukan sampah dengan bau yang tidak sedap menjadi pemandangan sehari-hari yang dilihat warga sekitar. Beginilah kondisi sampah yang menumpuk di aliran dan pinggiran Sungai Deli di kawasan Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Pemandangan sampah yang menggunung di tengah dan di sisi sungai ini seolah menjadi tempat pembuangan akhir. Kondisi ini pun sudah terjadi sejak setahun belakangan, diduga penyebab menumpuknya sampah di sungai tersebut atas kelakuan orang tidak bertanggung jawab dengan sengaja membuang sampah sisa rumah tangga. Terlihat dari jenis sampahnya, banyak sampah bungkus makanan serta popok bayi. Hal ini tentu sangat merugikan bagi warga yang beraktivitas dan melintas di kawasan sungai. Udah setiap hari buang sampah di sini. Udah banyak. Udah banyak ya. Dek, ini yang buang sampah biasanya ada lihat dari mana aja, Dek? Dari ujung sana sampai sini. Ada yang melintas buang sampah sembarangan nggak? Ada. Semoga semua orang sadar diri agar nggak membuang sampah di sini lagi dan menjaga lingkungan. Oke. Warga berharap pemerintah bisa cepat menyelesaikan permasalahan sampah tersebut karena jika dibiarkan akan menjadi sumber penyakit serta rentan penyebab banjir. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Satuan Tugas COVID-19 Sumatera Utara mengimbau masyarakat yang melakukan perjalanan keluar kota atau berkunjung ke tempat-tempat wisata untuk memeriksakan kesehatan diri. Langkah tersebut sebagai upaya antisipasi adanya warga yang terpapar COVID-19 sepanjang masa liburan. Imbauan kepada warga untuk memeriksa diri menyusul informasi yang diperoleh Satgas COVID-19 bahwa selama libur panjang akhir pekan lalu, banyak warga Sumatera Utara yang melakukan perjalanan keluar daerah maupun mengunjungi sejumlah tempat wisata. Sebagai contoh di Istana Maimun, tempat wisata dalam kota Medan terpantau ramai kunjungan sepanjang akhir pekan lalu. Banyak warga, baik dari dalam maupun dari luar kota Medan, mengunjungi istana peninggalan Kesultanan Delhi tersebut. Begitu juga di destinasi wisata lain, seperti Kebun Binatang Medan dan lainnya, yang mencatatkan peningkatan angka kunjungan.
Meski tempat-tempat wisata tersebut telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik, Satgas COVID-19 tetap mengimbau kepada masyarakat untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pengobatan dan memastikan dirinya tidak terpapar COVID-19 selama libur. Baru saja masyarakat Sumatera Utara menjalani liburan panjang dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebagian masyarakat menjalaninya di lingkungan masing-masing, namun ada pula anggota masyarakat yang bepergian keluar daerah, berlibur maupun bersilaturahmi kepada keluarganya. Saat ini kita sudah kembali ke aktivitas sehari-hari. Semoga kita semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan selama liburan, kita akan terhindar dari penularan COVID-19. Bagi anggota masyarakat yang merasakan sakit, batuk, demam, dan gangguan pernafasan, agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pengobatan dan memastikan dirinya tidak terpapar COVID-19 selama liburan. Kepada para penderita COVID-19 positif yang tanpa gejala dan melaksanakan isolasi mandiri, Satgas juga berpesan agar disiplin dalam melaksanakan isolasi, tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan kepada orang lain. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, untuk mengantisipasi lonjakan COVID-19, pemerintah Kabupaten Karo mengimbau masyarakat, baik pengunjung maupun pelaku wisata, untuk mematuhi protokol kesehatan. Bagi yang tidak mematuhi protokol kesehatan akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mengantisipasi adanya lonjakan penyebaran COVID-19, khususnya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pemerintah Kabupaten Karo mengimbau masyarakat baik pengunjung maupun pelaku wisata untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Dalam hal ini, pelaku wisata sudah mulai sadar untuk menerapkan protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan yang dilakukan yakni memastikan pengunjung yang datang memakai masker, menyediakan tempat pencuci tangan, dan menjaga kebersihan, serta membatasi jumlah pengunjung yang datang dan menerapkan jaga jarak kepada setiap pengunjung. Kita cuma menyediakan ya begitu pelaku pendatang datang kita harus cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Kak, melihat antusias masyarakat memang ada peningkatan nih Kak di libur saat ini? Beberapa minggu ini udah ada peningkatan, Bang. Cuman ya kita membatasi pengunjung yang datang. Sementara itu, menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, setiap masyarakat wajib mematuhi protokol kesehatan. Dan hal ini sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan. Untuk setiap pengunjung wajib memakai masker dan sesering mungkin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, akan diberikan sanksi dan tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Ya, terima kasih ya. Kita menghimbau masyarakat bahwa Kabupaten Karo salah satu unggulannya adalah objek wisata. Bahwa Kabupaten Karo itu sangat mengharapkan semua pelaku wisata di daerah ini tetap menjaga protokol COVID-19 dengan mengatur jarak, memakai masker, menggunakan sanitizer, dan semua ikuti protokol COVID. Dan begitu juga bagi pengunjung wisata yang ke Karo, agar sama-sama kita menjaga supaya tidak bertambah di daerah kita ini kena virus COVID-19 yang terakhir hari Minggu kemarin sudah mencapai 266. Penerapan protokol kesehatan ini diharapkan dapat mengantisipasi lonjakan penyebaran COVID-19. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, KPUD Toba Samosir menggelar diskusi bertajuk Kombur Pilkada Toba yang membahas soal tantangan dan strategi peningkatan partisipasi pemilih pada pilkada serentak kelanjutan di tengah pandemi COVID-19. Diskusi yang digelar KPUD Toba Samosir pada 31 Oktober lalu di Balige, Toba, Sumatera Utara ini menghadirkan 3 narasumber,
yaitu Benget Silitonga selaku Komisioner KPU Sumut, Jan Patar Simamora selaku praktisi hukum, dan juga Rinto Hutapea selaku pemerhati pemilu. Dalam diskusi tersebut, masing-masing narasumber menyampaikan pandangan sosial partisipasi pemilih, termasuk faktor penyebab turunnya partisipasi serta solusi untuk persoalan tersebut. Benget Silitonga menyebut pandemi COVID-19 bukan kendala utama, namun kendala utamanya yakni adanya praktik politik praktis dan transaksional yang menyebabkan pemilih datang ke TPS bukan karena kesadaran sendiri, melainkan karena faktor uang. Target nasional saat ini 77,5%. Kita berharap angka ini kan tidak begitu jauh. Kita berharap teman-teman bisa raih. Cuma memang karena sekarang situasinya pandemi, kemungkinan akan ada tantangan. Tapi seperti saya jelaskan tadi, pandemi ini kan sebenarnya sudah cukup lama kita hadapi. Jadi masyarakat sudah relatif bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru, dan kita di TPS nanti sudah menyiapkan protokol pencegahan. Untuk itu satu. Yang faktor lain ya tentu di luar pandemi, bahwa kita berharap partisipasi itu juga dibangun karena kesadaran, bukan karena faktor mobilisasi dengan berbagai sebab ya, apakah pengaruh uang, pengaruh kebencian, atau pengaruh yang lain yang sebenarnya tidak baik bagi pendidikan politik warga masyarakat. Kita berharap di Tobasa yang dibangun adalah partisipasi yang dibangun dari kesadaran pemilihnya. Sementara Jan Patar Simamora menyebut bahwa persoalan hukum dan sistem juga menjadi kendala. Misalnya peraturan yang kerap lahir di saat injury time pilkada, bahkan seringkali peraturan lahir di tengah proses tahapan pilkada. Korelasinya dengan partisipasi pemilu, perubahan dari setiap PKPU itu kan tidak selalu tersosialisasikan dengan baik, sehingga sering nanti akan memunculkan tafsir yang berbeda di tengah-tengah masyarakat. Dianggaplah, katakan misalnya, penyelenggara yang tidak konsisten, padahal sesungguhnya mereka tunduk pada regulasi sebagai turunan dari sistem tadi. Nah, ini kan berdampak pada persepsi masyarakat terhadap penyelenggara. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi itu kan harus diimbangi juga dengan keyakinan terhadap penyelenggara bahwa mereka itu adalah penyelenggara yang dianggap berintegritas, konsisten dengan sikap, termasuk dengan regulasi yang ada. Sementara Rinto Hutapea mengatakan, para komisioner harus lebih kreatif dalam menggelar sosialisasi, agar masyarakat memiliki kesadaran sendiri untuk memberi hak suara. Alex Zetro Siagian melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, air terjun Luahan Doi yang berlokasi di Desa Fulolo, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara menjadi primadona pengunjung. Meski masih dalam penataan, saat ini rata-rata pengunjungnya melebihi 500 orang setiap hari libur untuk bersuah foto. Destinasi wisata air terjun Luaha Andoi yang kini digemari hingga menjadi primadona pengunjung ramai dibicarakan di media sosial. Tidak hanya wisata lokal saja, bahkan juga dikunjungi oleh wisatawan yang berasal dari kabupaten kota lainnya di Kepulauan Nias. Berlibur di lokasi wisata air terjun Luaha Andoi ini memberikan kenyamanan tersendiri karena keindahannya. Pengunjung mengakui air terjun Luaha Andoi sangat strategis dikunjungi bersama keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Setiap pengunjung merasa sia-sia ketika meninggalkan lokasi air terjun Luaha Andoi ini tanpa mengabadikan foto pribadinya atau bersama keluarga dan sahabat. Ya, kebetulan kami dari Nias Barat, jadi
kami lihat pohon ini melalui media sosial, kami tertarik melihatnya. Kebetulan hari ini kami berkunjung dari barat untuk melihat situasi Luar Hanoi ini, tempat pariwisata seperti ini di Nias Utara ini. Ternyata memang benar daerah ini bahwa Luar Hanoi ini memang indah. Berarti kedatangan di sini bersama keluarga Bang ya? Ya bersama. Ya, bersama keluarga dan teman-teman yang lain. Meski masih dalam tahapan penataan, akan tetapi destinasi wisata ini juga memberikan keuntungan tersendiri bagi masyarakat setempat, karena perekonomian mereka mengalami peningkatan secara bertahap. Pengunjung datang untuk terjun di sini, ya rata-rata lah dalam setiap hari minggu sekitar kurang lebih 500 orang. Ya, harapan kami yang warga setempat di sini, ya kalau ke depan ini lah mudah-mudahan pembangunan di air terjun Hanoi ini kan meningkat karena masih banyak lagi yang perlu banyak itu masih kurang. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, masyarakat adat Moronene menggelar ritual Maulid dan Mewusoi dalam mensyukuri hasil panen yang berlimpah. Kegiatan rutin tahunan ini berlangsung di Kampung Adat Hukai Laea, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Yang menjaga kuliner. Masyarakat adat Moronene menggelar pesta panen dalam tradisi Maoli dan Mewusoi di Kampung Adat Hukai Lae, Desa Watu-Watu, Kecamatan Lantarijaya, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Tradisi ritual ini harus melibatkan seluruh warga dengan mengenakan pakaian adat. Warga menumbuk padi dalam lesung secara berirama dan terlibat dalam tari-tarian mengelilingi lumbung padi dengan diiringi alunan musik tradisional. Tradisi rutin tahunan ini merupakan bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas hasil panen padi yang berlimpah. Ritual ini juga sebagai cara menolak bala agar hasil panen tahun depan semakin berlimpah. Mewusoi itu dilaksanakan dengan beberapa kegiatannya dilakukan oleh tumpuko atau pawang padi. Yang pertama harus melakukan metampe atau mengobat diri bagi pawang padi agar pawang padi dan anggotanya itu tidak kena musibah pada musim-musim tanam yang akan datang. Ini intinya ungkapan rasa Mewusoi ini adalah ungkapan rasa syukur oleh masyarakat setelah habis panen. Dulu kita laksanakan di semua daerah. Dulu ini orang-orang Moronene dulu pas sudah panen itu pasti Mewusoi. Saya sebagai pemerintah daerah tentu harus mengapresiasi apalagi karena daerah. Dan ini kegiatan setiap tahun. Kita setiap tahun, setiap habis panen. Mooli dalam bahasa Moronene adalah memohon izin kepada penguasa alam atau leluhur agar mendapatkan petunjuk yang maha kuasa dalam mendapatkan rezeki yang lebih banyak di tahun berikutnya. Sedangkan Mewusoi merupakan pelepasan tahun panen dan menjemput tahun tanam berikutnya. Dari Bombana, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Siti Isnianinur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.